Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dari orang-orang yang masuk Islam di tahun Fatah Makkah, yaitu Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Ikrimah ini putranya Abu Jahal, musuh besar Nabi SAW, yang asalnya namanya itu Amr. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Panggilannya itu dulu Abul Hakam, tapi Nabi memanggilnya Abu Jahal. Kaum muslimin Abu Jahal, orang lupa dengan Abul Hakam, orang lupa dengan Amr, kenalnya dengan Abu Jahal. Kalau misalkan tadi disebutkan Ikrimah bin Amr, nggak tahu Amr itu siapa. Ikrimah bin Abil Hakam, nggak ada yang tahu itu siapa. Tapi kalau Ikrimah bin Abi Jahal, semuanya pasti tahu. Oh, Abu Jahal musuhnya Nabi SAW. Beliau dipanggil dengan Abu Uthman Al-Qurashi Al-Makhzumi Al-Makki. Di saat Fatah Makkah, Rasulullah itu memberikan keamanan kepada orang-orang. Idhabu fa antumut tulaqa. Bahkan malah beberapa rumah mereka itu menjadi tempat yang aman, seperti rumahnya Abu Sufyan dan beberapa orang. Jadi mereka dibebaskan. Intaliku idhabu fa antumut tulaqa. Mereka, kalian bebas, kecuali 6 orang. 4 laki-laki, 2 perempuan. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketemu mereka dimanapun walaupun bergelantungan di Ka'bah, bunuh. 6 orang itu. Nah, di antaranya 6 orang itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khatal, Muqais bin Sababah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ibn Khatal ini, Abdullah bin Khatal ini, dia yang bergantungan di Ka'bah, dibunuh. Yang membunuh Sa'id bin Harith dan Ammar bin Yasir. Tapi yang dapat duluan, yang membunuh duluan adalah Sa'ad bin Harith. Muqais bin Sababah ketemu di pasar, dibunuh di pasar. Kemudian Abdullah bin Sa'ad ini sembunyi pada Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya ketika Rasulullah mau membaiat, datang itu Abdullah bin Sa'ad membaiat Nabi SAW. Nggak jadi terbunuh Abdullah bin Sa'ad. Begitu juga Ikrimah. Ikrimah ini lari ke Yaman, naik kapal. Subhanallah, kena badai. Penghuni kapal itu mengatakan, berbuatlah ikhlas atau ucapan kalimat syahadat
kepada Tuhan kalian, kepada Allah, karena Tuhan kalian tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Maka Ikrimah mengatakan, demi Allah, kalau memang tidak ada yang bisa menyelamatkan aku di laut ini kecuali murninya ibadahku kepada Allah, maka di daratan pun nggak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali Dia. Akhirnya Sayyidina Ikrimah mengatakan, Allahumma innalaka alayya ahdan in afaitani mimma ana fihi an atiya Muhammadan hatta adha ayadi fi yadihi fala ajidannahu illa afan kariman. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta janji darimu, bila engkau menyelamatkanku dari kejadian ini, aku akan datang kepada Muhammad, aku akan letakkan tanganku di tangannya, dan aku tidak akan mendapatinya kecuali pemaaf dan orang yang dermawan. Jatuh Sayyidina Ikrimah masuk Islam. Ada riwayat yang lain bahwa sudah sampai di Yaman, istrinya Ummu Hakim bintil Harith, sepupunya sendiri, istrinya itu pergi ke Yaman karena sudah dapat jaminan keamanan dari Nabi. Bahkan beliau masuk Islam duluan, sudah masuk Islam, ke Yaman menjemput Sayyidina Ikrimah untuk datang kepada Nabi SAW. Akhirnya masuk Islam setelah dibawa oleh istrinya. Ada dua riwayat. Islamnya beliau dikenal dengan orang yang memusuhi Nabi SAW seperti ayahnya, persis. Bencinya kepada Nabi luar biasa. Dan beliau dulunya itu memang orang-orang yang ahli dalam peperangan. Nah, ketika Nabi SAW melihat Sayyidina Ikrimah datang setelah dari Yaman itu, beliau Rasulullah SAW mengatakan, menyambut, marhaban birraqibil muhajir, selamat datang wahai yang setelah melalui laut, yang berhijrah ke Yaman melarikan diri, disindir oleh Nabi SAW. Masuk Islam saat itu masih di tahun ke-8 ya, setelah Fatah Makkah, dan Islamnya sangat baik. Masuk Islamnya sangat baik. Sebetulnya Nabi SAW sudah memberikan isyarah, kabar bahwa Ikrimah akan masuk Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, beliau berkata, Sayyidina Ikrimah ini pernah membunuh Sokhr, seorang dari kaum Ansor. Nah, kabar itu sampai kepada Nabi SAW, kemudian Nabi senyum. Jadi saat kaum Ansor dari muslimin dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal, Nabi senyum. Kan aneh, saat itu Ikrimah masih musyrik dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya orang-orang Ansor mengatakan, ya Rasulullah, atadhak an qatala rajulun min qaumik rajulan min qaumina. Ya Rasulullah, apakah engkau ini tertawa, engkau ini tersenyum sebab seorang dari kaummu, dari kaum Quraisy, membunuh dari kaum kita, kaum Ansor? Nabi SAW menjawab, madzaka adhakani, bukan itu yang membuat aku tertawa. Katanya Nabi, walakinnahu qatalahu wa huwa ma'ahu fi darajatih. Yang membuat aku tertawa itu Ikrimah membunuh dia, nanti Ikrimah sederajat dengan dia. Jadi sudah diisyaratkan bahwa enggak mungkin yang dibunuh masuk neraka, sedangkan yang dibunuh muslim kan pasti masuk surga. Sahabatnya Nabi SAW. Ini Ikrimah yang saat itu kafir Quraisy, masa yang membunuh ini masuk surga juga, sederajat dengan dia? Kan nggak mungkin. Nah, itu isyarat bahwa Ikrimah akan masuk Islam. Bahkan ada riwayat yang lain,
Rasulullah itu pernah melihat ada potongan dari Abu Jahal yang berada di surga. Ada potongan Abu Jahal berada di surga. Itu membuat heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Ikrimah ini masuk Islam, katanya Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah, istrinya, hadza huwa, ini yang dimaksud. Jadi potongannya Abu Jahal maksudnya adalah putranya Abu Jahal ini yang masuk surga. Ketika datang Ikrimah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Mekah, setelah dari Yaman, Rasulullah mengatakan kepada mereka, kepada para sahabat, ya'tikum Ikrimah bin Abi Jahal mu'minan muhajiran. Ikrimah ini datang bin Abi Jahal dalam keadaan beriman, setelah dia berhijrah, berhijrah. Fala tasubbu abah, jangan pernah mencela ayahnya. Dulunya setelah Sayyidina Ikrimah ini masuk Islam, kaum muslimin itu memanggilnya dengan hadza ibnu Aduillah. Ini putranya musuhnya Allah, Abu Jahal. Ini musuhnya Abu Jahal. Maka enggak nyaman Ikrimah dengan hal tersebut. Sekalipun gimana pun ayahnya, tapi tetap dia adalah ayahnya. Karena itu jangan pernah menghina ayah seseorang. Bapakmu mabuk dok, jangan. Itu menyakiti anaknya. Gimana pun orang tuanya, dia itu anaknya. Kita menyakiti ayahnya, menghina ayahnya, itu menyakiti anak tersebut. Lah Sayyidina Ikrimah juga merasa demikian, ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la tasubbu abah, jangan kalian mencela ayahnya. Kenapa? Fa inna sabbal mayyit yu'dil hayy, karena mencela orang yang sudah mati itu menyakiti yang masih hidup. Abu Jahal sudah wafat, ini anaknya masuk Islam, kenapa kamu cela ayahnya? Dia ini yang hidup merasa sedih, merasa sakit dengan celaan kamu terhadap ayahnya. Akhirnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan para sahabat bagaimana indahnya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, itu urusan ayahnya sudah selesai, sudah mati, mau apa lagi? Kalau mau masih hidup bisa kamu bunuh. Ini sudah mati, buat apa dicela lagi? Selesai. Apalagi anaknya berada dalam agama Islam. Lah setelah masuk Islam, diriwayatkan oleh Zubair, Sayyidina Ikrimah itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alimni khaira syai'in ta'lamuhu hatta agulahu. Ya Rasulullah, ajarkan aku terbaik yang engkau ketahui sehingga aku bisa ucapkan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Sayyidina Ikrimah mengatakan, ana asyhadu bihadza. Diucapkan itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wa ushhidu bidzalika man hadarani, dan aku saksikan hal ini kepada orang yang hadir di saat itu. Kemudian Sayyidina Ikrimah mengatakan, wa as'aluka ya Rasulullah, aku minta kepadamu ya Rasulullah, antastaghfirli, untuk engkau memintakan ampun untukku. Dimintakan ampun oleh Rasulullah untuk Sayyidina Ikrimah. Kemudian Sayyidina Ikrimah juga mengatakan, wallahi la ada nafaqatan kuntu unfikuha fi saddin an sabilillah illa anfaqtu dhi'faha fi sabilillah wala qitalan qataltuhu illa qataltu dhi'fahu.
aku tidak meninggalkan nafkah yang aku keluarkan, infak yang aku keluarkan untuk menghalangi jalan Allah dahulu, kecuali aku akan keluarkan infak dua kali lipat daripada apa yang aku keluarkan untuk jalan Allah. Jadi dulu aku mengeluarkan permisalan 1 juta untuk menghalangi ajaran Allah. Setelah aku masuk Islam, aku akan keluarkan 2 juta untuk menjalankan, mensukseskan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyesalannya betul-betul diganti ya, 2 kali lipat. Dan aku dulu perang untuk menghalangi jalan Allah dengan semangat yang luar biasa. Aku dobeli semangatku dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penebusan, walaupun sebetulnya dengan masuk Islamnya saja, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Tapi beliau enggak mau ketinggalan fadilah, keutamaan di sisi Allah dengan amaliyah-amaliyah yang bisa beliau lakukan. Cinta beliau terhadap Al-Quran diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah bahwa Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal itu sering meletakkan mushaf Al-Quran itu di wajahnya dengan mengatakan kitab Rabbi ini kitabnya Allah, ini kalam Allah, diletakkan di wajahnya. Beberapa kejadian jihadnya beliau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Sayyidina Ikrimah ini sangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memerangi kaum musyrikin bersama orang-orang Islam, sehingga dijadikan oleh Rasulullah bagian untuk mengambil sedekah Hawazin, untuk mengambil sedekah Hawazin di tahun Hajjatul Wada. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengirim beliau ke Amman karena saat itu mereka murtad. Setelah wafatnya Nabi, banyak dari kaum muslimin yang murtadnya dengan menolak zakat, mengingkari kewajiban zakat, atau karena nggak ada Nabi lagi, sehingga Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling getol untuk memerangi mereka, dikirim ke Amman. Kemudian juga dikirim ke Yaman. Ke Yaman banyak dari murtadin, kecuali di kota Tarim. Hanya di kota Tarim tidak ada satupun ditemukan yang murtad. Tidak ditemukan satupun yang murtad. Kemudian setelah itu beliau melazimi di Syam, tinggal di negeri Syam, berjihad di sana sampai terbunuh di Ajnadin. Pada tahun saat itu beliau usianya 62 tahun. Ini yang disepakati oleh jumhurul ulama sirah, kebanyakan para ulama sirah. Ajnadin itu daerah di Palestina, daerah di Palestina saat ini, masuk di Palestina saat ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga selalu berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masuk dalam barisan pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.